fokusnya Taurat itu kan tadi dengan dunia, Bapak-Ibu sekalian ya, membangun dunia ini menjadi tempat kediaman yang layak bagi Hashem. Nah, pertama, kenapa bagaimana kita tahu bahwa Hashem itu menginginkan dunia ini? Pertanyaannya kan begitu kan. Simple kan. Kalau memang ternyata Hashem menginginkan dunia ini, mana buktinya? Ya kan sebuah pertanyaan yang sangat logis, yang sangat simple gitu kan. Nah, sebenarnya gampang sekali ya. Dari kalimat pertama di dalam Taurat, ya, kalimat pembukaan, mukadimah istilahnya gitu kan. Mukadimahnya Taurat gitu kan, pertama kali gitu kan dibuka gitu kan. Hashem itu sudah memberikan sebuah petunjuk yang sangat jelas. Makanya yang penting perlu kita pahami itu adalah kita bisa mengerti bahasa Ibraninya. Be'ezrat Hashem, Bapak-Ibu sekalian, ada usaha ya, masing-masing dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing gitu ya. Silahkan untuk memahami bahasa Ibrani dengan lebih baik gitu ya, step by step. Nggak ada yang harus dalam waktu sekian harus bisa bahasa Ibrani fasih gitu, nggak ada. Saya aja masih terbata-bata, Bapak-Ibu sekalian. Ya, tapi yang jelas, ayo kita mulai gitu ya, karena justru dengan kita memahami ini kita bisa ngerti banyak hal gitu, tapi tentunya di bawah bimbingan Rabi yang benar, baru Hashem kita punya gitu. Jadi jangan khawatir. Kita nggak serampangan, wah mentang-mentang kita ngerti bahasa Ibrani lalu kita mengartikan ini artinya begini loh. Tidak boleh begitu ya. Nah, balik ke sini Bapak-Ibu sekalian, dalam kalimat pertama daripada Taurat, kitab Taurat yang diminta Hashem untuk dituliskan oleh Musa dan didiktekan. Sekali lagi saya bilang ya, Taurat itu 5 kitab Musa, itu huruf per huruf, kata per katanya itu didiktekan oleh Hashem kepada Musa. Tulis begini, Bereshit. Nah, di sini kan pasal 1 ayat 1 dikatakan Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Nah, ini didiktekan oleh Hashem juga. Itu kan, dan di sini kita lihat bahwa kalau kita baca terjemahannya adalah di bagian awal, Bereshit itu di bagian awal, ketika Elohim menciptakan langit dan bumi. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita lihat pembukaan ya, kalau kita menuliskan sebuah ide, kalimat awal itu kan menentukan ya. Itu kan benar-benar menjadi sebuah pembuka, menjadi sebuah penekanan bahwa pentingnya tulisan berikutnya ini adalah gara-gara yang kalimat pertama. Kan kira-kira begitu Bapak-Ibu sekalian. Ya kan? Jadi maka dari itu di sini kita bisa paham bahwa Hashem itu memberikan penekanan yang penting dan memang inilah esensi daripada ciptaan, yaitu langit dan bumi Bapak-Ibu sekalian. Jadi Hashem itu memang menginginkan dunia ini. Ini loh. Aku tuh membuat karya ciptaan itu langit dan bumi, dan ini pentingnya itu memang langit dan bumi gitu, bukan yang lain-lain lagi gitu loh. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan di sini Bapak-Ibu sekalian, artinya langit dan bumi itu adalah langit dan bumi yang seperti yang kita sekarang hidupi saat ini. Yang fisiknya ini, Bapak-Ibu sekalian. Bukan berarti makna kiasan, oh Hashem maksudnya langit yang ini deh, yang itu. Enggak, tidak ada Bapak-Ibu sekalian. Tidak ada. Langit dan bumi itu yang sekarang kita hidupi saat ini, udaranya yang udaranya kita hirup, yang tanahnya kita jejak, dan yang airnya kita minum dan kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, itulah langit dan bumi yang dimaksudkan Hashem dan yang menjadi fokus daripada Hashem, Bapak-Ibu sekalian. Paham ya? Jadi ini bulatan bumi yang mana kita tinggal di dalamnya itu tidak rusak, tidak bejat, dan tidak sedang menuju kehancuran. Tidak, Bapak-Ibu sekalian. Ini 100% ada di dalam kendali Hashem. Oke? Kita akan lanjutkan lebih dalam lagi. Saya akan buktikan dari kata-katanya. Dan ini bukan hikmat saya sekali lagi. Ini adalah penjelasan dari para rabi. Bapak-Ibu sekalian. Ya, dari Talmud juga ada. Ada yang tahu nggak? Bahasa Ibrani daripada bumi atau tanah atau ini itu apa? Haaretz. Haaretz, betul sekali. Dituliskan di sini, gitu kan? Haaretz itu menunjuk sebuah bumi yang ini loh,
gitu loh. Artinya ada preposisi H, ada awalan H, artinya menunjuk sesuatu yang pasti, yaitu yang ini, yaitu yang mana manusia tinggal di dalamnya. Kalau kita buang preposisinya, maka katanya menjadi kata Eretz, Bapak Ibu sekalian. Artinya adalah bumi atau tanah, gitu kan? Sama, bisa digunakan sama seperti itu. Nah, kata Eretz, Bapak Ibu sekalian, menurut pengajaran Kabalah, menurut pengajaran para rabi tentunya berhubungan dengan kata apa ini? Ratson. Ratson, yang artinya adalah will atau keinginan. Ya, artinya itu keinginan. Dan ternyata sebetulnya akar daripada ini semua adalah kata rats, yang artinya adalah lari. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, maksudnya lari itu kan menuju kepada satu tujuan tertentu, gitu kan? Atau oleh karena sebab sesuatu, bisa menuju ke tempat tertentu atau bisa berlari karena menghindari sesuatu. Ada tujuannya, ada sebab musababnya. Itu rats, gitu kan, lari kan. Nah, yang menjadi motivasi orang melakukan kegiatan fisik lari itu pasti ada ratson, yaitu adalah keinginan atau trigger, gitu kan. Dan ini adalah sesuatu yang metafisik, artinya sesuatu yang di luar daripada fisik. Nah, keinginan ini adanya di kepala kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara manusia. Nah, kita kaitkan, kita tarik mundur sampai kepada bumi ini, artinya begini Bapak Ibu sekalian. Hashem itu punya keinginan. Oke? Hashem itu punya keinginan. Dia punya kehendak. Dan kehendaknya itu kehendak itu kan menggunakan kata ratson, gitu kan. Maka dari itu dia menciptakan eretz, gitu kan, sebagai perwujudan daripada kehendaknya Hashem. Paham ya di sini ya? Jadi di sini membuktikan Bapak Ibu sekalian, dari kata yang digunakan saja dalam bahasa Ibrani ada sebuah message terkait dengan bumi kita ini. Bumi kita ini beserta isinya dengan kita manusia sebagai puncak dari ciptaan adalah perwujudan keinginan dari Hashem sang pencipta, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini perwujudan kehendaknya Hashem itu di sini, bukan di awan-awan, Bapak Ibu sekalian, bukan di dunia spiritual, bukan. Perwujudan keinginan Hashem itu ada di sini. Di tempat di mana Bapak Ibu Saudara sekalian berpijak, dimanapun, kota apapun Bapak Ibu sekalian hidup saat ini. Disitulah, karena ini adalah merupakan semua bagian daripada bulatan bumi, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya. Nah disinilah Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kita karena kita bisa mendapatkan pengajaran yang luar biasa dari sumber yang benar, dari pemegang mandat yang sejati, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi kita bisa ngerti, oh ternyata ke sini, sehingga kita nggak salah fokus, gitu kan? Kita nggak salah fokus. Nah dari sini kita harusnya tahu, oh berarti kita itu harus mengelola bumi secara fisik ini. Ya betul, Bapak Ibu sekalian. Bukan kita harus puasa terus, makin puasa makin baik, gitu kan? Bukan kita harus mengurung diri terus menerus, makin mengurung diri di kamar makin baik. Itu enggak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Beda. Jadi